Peserta MOOC yang berbahagia, selamat jumpa. Salam kenal, saya Bu Meli. Pada 2 sesi ke depan ini, kita akan bicarakan tentang organ sasaran. Timbul pertanyaan, kenapa sih organ sasaran begitu pentingnya untuk diketahui? Bahwa kalau kita terpajang toksikan dari tempat kerja atau dari manapun, toksikan itu akan masuk ke dalam tubuh dan merusak organ kita. Contoh beberapa toksikan, misalnya logam berat, akan merusak organ sasaran kita. Contoh lain dari toksikan misalnya ada pelarut, misalnya benzen, toluene, silane, baik berupa gas, partikulat atau berupa pestisida, itu akan merusak organ kita, antara lain paru, hati, saraf, yang akan kita bahas pada hari ini. Sumber pajanan toksikan di tempat kerja bisa memajani pekerja masuk ke dalam tubuhnya, bisa secara langsung, jadi kontak langsung, atau melalui media, misalnya air, tanah, udara, makanan, minuman. Jadi jalur pajanan toksikan pada pekerja yang utama adalah melalui inhalasi dari udara. Yang kedua melalui kontak kulit. Jadi dari udara pun bisa diserap oleh kulit, apalagi dia kontak. Sedangkan kalau dia digestif melalui oral, itu agak jarang. Nah, toksikan dari berbagai sumber itu akan diabsorpsi, kemudian dia didistribusi dan mungkin mengalami metabolisme yang akhirnya akan diekskresikan. Kalian sudah belajar tentang ADME dari dosen-dosen yang sebelumnya. Untuk mengerti organ target, kita review sedikit tentang struktur organ dalam tubuh, struktur organisasi dalam tubuh. Selanjutnya kita melihat tentang spektrum efek toksik. Banyak spektrum, dari spektrum variasi efek toksik, itu bergantung pada sifat toksikannya, jenis organ sasarannya, dan mekanisme kerja toksikan. Selanjutnya sifat reaksi. Sifat reaksi bisa spesifik atau non-spesifik. Lokasi efek bisa lokal atau sistemik. Dari spektrum kesembuhannya bisa berpulih atau nirpulih. Nirpulih bisa menetap, misalnya menjadi kanker, mutasi, sirosis, atau kerusakan saraf, biasanya nirpulih. Waktu reaksinya bisa segera, misalnya pajanan formaldehid, iritasi mata, langsung merah dan langsung batuk dan sesak. Bisa juga tertunda, misalnya kita tahu asbes terjadi asbestosis, silika menjadi silikosis, itu memakan waktu 15-20 tahun. Perubahannya bisa perubahan morfologis, fungsional, atau biokimiawi. Reaksinya bisa reaksi alergi, reaksi antigen antibodi, atau idiosinkrasi, hipersensitivitas. Bisa juga kalau kita lihat responnya bisa respon tingkat atau kuantal. Kuantal artinya kadang-kadang timbul, kadang-kadang tidak timbul. Nah, efek toksik dari spektrum masa latennya, ya, masa laten adalah masa terpajang sampai timbul dampak kesehatan. Bisa segera, seperti ini kita lihat dia buka keracunan langsung dia pingsan. Bisa juga tertunda. Ini Pak Joni bisa dari tahun 1965 semakin lama semakin parah dampak kesehatannya sampai tahun 1990 dia sudah kayak. Timbul pertanyaan juga, kenapa sih kok kena ke organ sasarannya terpilih begitu? Nah, memang efek toksiknya itu tergantung dari kepekaan organ, tergantung penyerapannya, ambilan selektif, itu afinitas, gitu ya, dan juga tergantung biotransformasi atau bioaktivasi serta mekanisme pemulihan. Selanjutnya kita melihat yang pertama tentang toksikologi respirasi paru. Nah, kita melihat bahwa paru kita terdiri dari mulai dari hidung, tenggorokan, sampai ke trachea, bronkus, sampai ke organ parunya. Fungsi paru terutama adalah 3, untuk ventilasi, yang kedua adalah untuk pertukaran gas tadi ya, pertahanan terhadap toksikan, dan dia akan menyebarkan difusi melalui difusi dan perfusi ke seluruh paru-paru. Bentuk fisik toksikan paru berupa gas, vapor, dan aerosol. Ini adalah ukuran partikel mana yang sampai masuk ke dalam alveol. Prinsipnya adalah yang 10 mikron bisa masuk melalui hidung. Mekanisme deposit juga tergantung. Bisa melalui impaksi, jadi tabrakan, bisa melalui sedimentasi, dia jatuh sendiri, atau difusi. Ya.
Toksikan paru, ini adalah beberapa contoh toksikan paru. Ada iritan paru-paru yang berat, misalnya Cl2, NH3, NO2, gas-gas ya, SO2, isocyanat. Ada iritan paru-paru yang sedang, tidak terlalu berat, misalnya urea. Itu adalah terutama adalah protein tumbuhan dan hewan. Selanjutnya ada pulmonary sensitizer yang menjadi penyebab juga pneumoconiosis yang berat, yaitu silika bebas, asbes, dan bisa juga agen penyebab yang menyebabkan pneumoconiosis yang ringan, misalnya mika, bedak talak, dan kaolin. Ada karsinogen paru, contohnya asbes, kromium, ada inhibitor kolinesterase seperti organ fosfat dan karbama. Ada hemoglobin formers, ada asphyxan. Nah, prosedur uji toksikan paru melalui fasilitas pajanan artifisial, yaitu di seluruh tubuh, minimal 20 kali volume hewan, dan ada ketentuan tersendiri bisa dibaca. Pemilihan hewan untuk paru-paru yang paling sering dipakai adalah kuda dan keledai. Pengamatan uji toksisitas secara umum kita lihat, dan fungsi pernapasannya. Adakah obstruksi di saluran penyempitan? Adakah restriksi di parenkim paru, fibrosis, atau campuran? Juga perubahan morfologi dan biokimia. Uji in vitronya bisa perfusi terisolasi atau biakan trakea di dalam media biakan tentunya, dan bisa juga terisolasi. Selanjutnya kita sampai ke toksikologi organ hati. Ini adalah anatomi dan fungsi hati. Perhatikan, fungsi hati itu penting ya. Dia selain metabolisme karbohidrat dan lemak, terutama dia adalah untuk protein. Kerusakan hati akibat toksikan, contohnya antara lain adalah peremakan hati. Ini ada beberapa contoh, etionin, fosfor yang kronik dari etanol, alkohol ya, dan metotreksat. Juga bisa kolestiasis, nekrosis, hepatitis, bisa terjadi sirosis ya karena etanol, aflatoksin, akhirnya menjadi kanker hati seperti vinilklorida, aflatoksin, dan lain-lain. Nah, evaluasi hati yang rusak, kita lihat fungsi hati. Ini adalah beberapa, sedangkan pengujian hepatotoksikan kita lakukan pada hewan, umumnya tikus dan mencit. Cara pemberiannya bisa inhalasi peroral parental, pemeriksaannya secara makroskopis kita lihat warnanya, bentuk dan berat, dan juga secara mikroskopis histopatologisnya. Uji biokimianya kita lihat diberikan suntikan enzim ya, kita lihat perubahan enzimnya. Ini adalah beberapa contohnya. Selanjutnya kita sampai ke toksikologi saraf. Ini adalah anatomi dan fungsi saraf. Yang penting, fungsi saraf adalah sensoris, dia akan menerima rangsangan saraf, dia rasakan panas, dingin, atau getaran sebagai alarm kita. Yang kedua, fungsinya adalah integrasi, mengintegrasikan semua sensor dan melalui fungsi dukur. Yang ketiga adalah fungsi motorik, jadi pergerakannya seperti apa. Toksikan di saraf banyak, antara lain adalah toksikan impuls saraf, yang blocking agent, misalnya botulinum ya, depolarizing agent, misalnya pestisida jenis DDT dan piretin, stimulan, misalnya strychnine, termasuk kopi, teh, itu termasuk stimulan. Sebaliknya ada depresan, contohnya depresan volatile organic compounds dan antagonis reseptor. Maksud di sini adalah senyawa antikolinergik dan antikolinesterase. Ini banyak dipakai di dalam pestisida ya. Selain itu ada golongan neuromuscular blocking agent. Nah, selain itu ada toksikan penyebab anoksia. Anoksia ada beberapa jenis, yaitu anoksia asfiksial, anoksia iskemik, dan anoksia sitotoksik. Toksikan perusak sistem saraf bisa secara fisik juga, perusak saraf mielin, perusak saraf motor perifer misalnya. Evaluasi saraf dari riwayat penyakit tentang kesadaran, tingkah laku, fungsi intelektual, orientasi, dan bagaimana ingatannya, dan lain-lain. Juga status mentalnya, bagaimana emosinya, apakah dia depresi. Ada toksikan yang bisa menimbulkan depresi seperti depresan tadi, yang kita kasih contoh. Dan kita evaluasi fungsi saraf kranialnya, yang dari 1 sampai 12, bagaimana dia mengangkat mata, bagaimana dia mencembungkan pipinya, dan pemeriksaan sistem motorik dan refleks, termasuk kekuatan otot, refleks patologis, tonus otot, serta gerakan involuntary. Selain itu, pemeriksaan sistem sensoris, adakah nyeri
rasa nyeri, rangsangan suhu, meraba, dan lain-lain. Cara khusus misalnya pemeriksaan gait. Apakah dia suruh muter setelah bangun berdiri lagi dalam keadaan merem, apakah dia bisa mengatur keseimbangannya. Begitulah kira-kira tentang organ target. Contohnya 3 organ target yang pertama. Yang akan datang kita akan teruskan dengan organ target lainnya. Bila ada pertanyaan, silahkan sampaikan melalui tautan emas. Sampai jumpa dan terima kasih.